Berapa banyak yang tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya bersyukur karena gereja ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi dipimpin oleh manusia. Karena saya ada di sini, saya nggak ada di sini, nggak pengaruh lagi. Yang pasti Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Roh Kudus yang luar biasa. Ya, karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, melalui pandemi sekalipun, nggak rontok tuh, nggak habis tuh. Coba saudara lihat. Melalui pandemi tambah penuh, tambah maju, tambah dibawa Tuhan from glory to glory. Amin. Makanya belajar berjalan ngikuti pimpinan Roh Kudus. Itu yang di bawah sana kok lampu belum dihidupin ya? Sepertinya perlu dihidupin yang di bawah sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya masih ingat 2020 bulan Juli ketika semua masih lockdown, Tuhan bicara sama saya, buka ibadah onsite. Dan kita buka ibadah onsite. Di Jogja ini mungkin kita satu-satunya yang buka. Di Jakarta, gereja kita satu dari segelintir gereja yang buka. Tapi benar-benar itu adalah rema dari Tuhan, rema dari Roh Kudus. Di tengah semua ketakutan, kepanikan, jalan, buka. Ya, mungkin secara manusia kita dianggap salah, saya paham itu. Tapi setelah jalan pandemi dan sekarang pandemi sudah selesai. Amin. Pandemi sudah selesai. Haleluya. Setelah lewat pandemi, saudara bisa melihat karya Tuhan yang ajaib dan besar ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi ngikuti Tuhan kadang-kadang itu melawan arus. Ya, semua yang lain tutup, kita sendiri suruh buka. Secara manusia itu satu yang konyol. Tapi setelah selesai, sekarang ini gereja kita di semua kota sedang mengalami revival dan lawatan Allah luar biasa, api Roh Kudusnya tambah besar. Ya, jadi belajar, berjalan mengikuti pimpinan Tuhan dan Anda akan dibawa Tuhan mengalami perbuatan yang ajaib dan besar dari Tuhan. Oke? Saya percaya akan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan akan berikan sama saudara anggur baru. Yang saya yakin melalui KKR Pencurahan Roh Kudus ini ada anggur yang baru. Makanya Anda bisa ngerasa enggak? Ibadahnya kayak dibaharui. Pujian penyembahnya kayak dibaharui. Lagunya sama, alat musiknya sama, sound systemnya sama, WL singernya sama. Tetapi pengurapannya baru. Rohnya baru, kuasanya dibaharui. Jadi Tuhan itu sedang mencurahkan anggur barunya. Mari saya nubuatkan, ada pengusaha-pengusaha di tempat ini pekerjaannya sama, bisnisnya sama, tapi siap-siap terima berkat yang baru, terima anugerah yang baru. Ada profesional, karyawan, staf Anda yang bekerja di satu perusahaan atau di instansi pemerintah atau dimanapun. Mungkin yang Anda kerjakan sama, tetapi kalau hari ini hatimu terbuka lebar karena butuh kantong anggur yang baru untuk bisa menerima anggur yang baru. Dan saya berdoa hati saudara bagaikan kantong anggur yang baru dan semuanya tanpa terkecuali terima anggur baru Roh Kudus. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan ada 3 yang saya mau bagikan pada hari ini tentang anggur baru Roh Kudus ini. Yang pertama yang Tuhan mau berikan sama kita adalah anggur sukacita. Tahukah saudara ketika Roh Kudus melawat, maka yang terjadi adalah sukacita dia penuhkan sampai meluap-luap di dalam hati kita. Ayo kita baca dulu Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2 perhatikan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus ada di mana?
keperkawinan. Ternyata Yesus bukan hanya ada di gereja. Yesus ada juga di pesta. Yesus ada juga di perjamuan. Dia keren banget kan? Ya. Jadi dia enggak cuma rohani, tapi dia keren banget. Dia punya hati yang melayani orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Tapi di sisi yang lain Alkitab juga mencatat Yesus itu pakaiannya, jubahnya tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Zaman itu pakaian yang paling keren. Oke, dia kreatif sekali kalau khotbah. Dia bukan hanya khotbah di bait Allah, tapi dia juga khotbah di atas kapal, dia khotbah di pinggir danau, dia khotbah di atas bukit. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, dimanapun Yesus datang, ada sukacita di situ. Waktu Yesus datang dan melayani orang-orang yang lapar itu, karena sudah berapa hari nggak makan, terus kemudian dia buat mujizat 5 roti dan 2 ikan, semuanya boleh makan sebebasnya. Saya mau tanya sama saudara, buat orang lapar, kalau dikasih makan sebebasnya, kira-kira apa yang mereka rasakan di hati mereka? Sukacita meluap dalam hati mereka. Ketika Yesus ketemu sama yang sakit, dia demonstrasikan kuasa Allah sehingga yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Saya mau tanya, kalau ada di antara saudara yang sakit atau keluargamu sakit, bergumul, terus ketemu Yesus disembuhkan, hatimu gimana? Sukacita. Benar? Kita masing-masing punya pergumulan di dalam hidup kita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Yesus melawat hidupmu, hatimu akan dipenuhkan dengan sukacita. Dan saya percaya ada orang-orang di tempat ini, di ibadah ini, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Sehingga hatimu dipenuhkan sukacita. Duka citamu dilenyapkan. Frustrasi, kesedihan dilenyapkan, diganti sukacita. Air mata sudah dihapuskan, diganti tari-tarian. Itu yang terjadi ketika Yesus melawat. Ada sukacita, hatinya meluap sukacita. Kita baca Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan yang terakhir apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Anda terima kepenuhan Roh Kudus, maka yang akan kau alami sukacita. Makanya kemarin ketika Anda dalam KKR 10 hari, terus kemudian Anda terima lawatan Tuhan, mungkin yang Anda alami waktu itu nangis, gak kuasa tahan tangis, air mata terus nangis. Tapi selesai itu saya yakin pasti hatimu meluap sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan yang memenuhkan hati kita dengan sukacita. Amin. Berapa banyak orang yang mengalami kelepasan itu, apalagi hari-hari ini. Banyak orang yang sedih, banyak orang yang berbeban berat, mengalami masalah, pergumulan, selama masa pandemi mungkin kehilangan orang yang kita sayangi. Ya, atau mungkin Anda menghadapi tantangan-tantangan berat di dalam bisnis saudara. Rasanya hatinya sek begitu. Walaupun hatimu nyesek, tapi engkau buka, datang sama Tuhan, Roh Kudus melawat. Saya mau ngomong sama saudara, di dalam nama Yesus, semua tekanan itu dihancurkan. Alkitab ngomong gini, kuk itu dilenyapkan oleh apa? Urapan. Ketika urapan Roh Kudus datang atas saudara, kuk dipatahkan. Saat ini saya berdoa, depresi dipatahkan. Ada orang yang sakit, diperiksa ke dokter, enggak ketemu sakitnya apa. Ternyata depresi. Kesedihan, 80% penyebab sakit penyakit adalah emosionalnya kita nih, emosi-emosi yang negatif, ketakutannya kita, kekhawatirannya, kesedihannya kita yang membuat kita tertekan, jiwanya jadi negatif. Saya mau ngomong sama saudara, ketika Roh Kudus melawat, semua tekanan itu rontok, semua depresi hancur dan digantikan sukacita. Haleluya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa.
Sukacita itu yang Tuhan penuhkan di dalam hati kita. Entah waktu Anda dilawat Roh Kudus, Anda nangis atau Anda rebah. Apapun manifestasinya. Ya, saya masih ingat waktu saya SMA kelas 2, zaman itu ada yang namanya Toronto Blessing. Anda yang sudah cukup lama, Anda mungkin ngerti yang saya sampaikan. Itu lawatan Tuhan luar biasa di Kanada sana. Dan Pak Obaja dan rombongan gereja kita berangkat ke sana, terima impartasi. Pulang, terus ibadah KKR 10 hari seperti ini. Saya masih ingat, saya duduk di bangku 2 atau 3 dari yang paling depan. Dan kemudian Tuhan melawat saya. Saya bisa rebah jatuh ke tanah itu muter gitu saudara. Ya, padahal saya ini tipe orang yang logikanya kuat. Saya ini tipe orang yang jarang ngalami manifestasi, jarang rebah. Apa saudara pernah ngelihat saya manifestasi atau gimana? Saya ini orang yang sangat kuat sekali di logika, saya jarang ngalami gitu-gitu. Tapi kalau sudah Roh Kudus melawat, dia ambil alih hidup kita. Dan saya berdoa mulai hari ini Tuhan yang ambil alih hidup saudara. Tuhan yang ambil alih keluarga saudara. Tuhan yang ambil alih pekerjaan saudara. Karena kalau Tuhan yang ambil alih, nanti yang terjadi lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, saya tuh bisa ngalami lawatan sampai muter gitu. Zaman itu saudaraku beda sama zaman sebelumnya. Kalau dilawat selalu nangis. Tapi waktu itu kita dilawat ketawa. Di gereja dilawat ketawa. Orang zaman itu menyebutnya holy laughter. Saya ketawa kepingkal-pingkal karena terima lawatan Roh Kudus. Ya kalau sekarang ketawa Anda nggak kelihatan karena kita semua pakai masker kan. Cuma kedengeran suaranya aja. Tapi waktu itu kita ketawa, saya ketawa. Teman saya ngelihat ternyata ketularan. Jadi ketularan itu bukan cuma virus loh saudaraku. Bisa juga ketularan urapan, ketularan lawatan Roh Kudus. Itu ketularan kena semua seluruh gereja. Wah ketawa bersama-sama. Tapi orang lain nganggap itu aneh dan gila. Tapi saya ngomong begini sama saudara. Itu momen Tuhan pakai menjamah hati saya. Dulu saya anak pendeta, tapi saya enggak suka sama gereja, saya enggak suka sama urusan rohani, saya bandel. Ya, tapi sejak hari itu saya serahkan hidup saya jadi milik Yesus. Jadi kalau sekarang saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, saya tahu itu terjadinya momen breakthrough-nya adalah ketika Tuhan melawat saya. Hatiku penuh sukacita. Saya berdoa hatimu saat ini penuh sukacita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau Roh Kudus mau melawat saudara, bebasin aja. Mau rebah, mau menangis, mau ketawa, mau berguling dan lain sebagainya. Biar Roh Kudus yang ambil alih. Yang penting itu bukan manifestasinya. Yang penting melalui semua yang Tuhan kerjakan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Tadi saya ngomong sama saudara, kita waktu pandemi suruh buka sendiri, yang lainnya belum buka. Tapi sekarang tahun ini kita tertawa karena kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lawatan Roh Kudus nyata di tengah-tengah kita. Ini revival semua di gereja kita, semua tempat full. Kita di Jakarta, di Soho Capital lantai 11, itu reservasi kita buka full. Orang gak dapat reservasi, nekat nerobos. Kita harus pasang kursi banyak-banyak supaya supaya orang masih bisa ngikutin. Dan kemarin sepanjang pandemi kita mencetak rekor lagi, kehadiran terus. Saya mau ngomong sama saudara, biarlah Roh Kudus yang mengambil alih hidup kita. Anda ngambil keputusan sekarang. Saya kok ngerasa, ini tadi nggak saya ngomong di ibadah sebelumnya, tapi di ibadah ini saya perlu ngomong sesuatu sama seseorang di sini, saya nggak tahu siapa. Anda ngambil keputusan, salah. Keputusan lagi Anda ambil, salah lagi. Kenapa? Alkitab ngomong, ada jalan yang disangka orang lurus ujungnya maut. Engkau pikir itu keputusan benar, tepat. Untung ini, ternyata buntung. Ternyata salah. Ternyata rugi. Tapi kalau saudara buka hati, terima anggur baru Roh Kudus. Dan Anda memilih ngikuti pimpinan Roh Kudus, walaupun gak masuk akal. Tapi Anda akan saksikan,
Kalau Roh Kudus yang pimpin Anda, ambil keputusan sesuai tuntunan Roh Kudus, sesuai remah Roh Kudus. Sekarang Anda disalah-salahin, tapi nanti Anda akan tertawa karena Anda akan melihat kemuliaannya nyata atas hidup saudara. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Akan ada orang di tempat ini yang selama ini ngambil keputusan salah terus dan rugi terus. Tapi hari ini Roh Kudus akan memenuhi saudara. Anggur barunya akan memenuhi saudara. Kalau orang mabuk anggur secara jasmani, orang itu akan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Benar nggak? Tapi itu halusinasi. Karena itu anggur jasmani. Tapi kalau Anda dipenuhi anggurnya Roh Kudus, mata rohmu akan terbuka melihat hal-hal yang Roh Kudus mau tunjukkan sama saudara. Anda akan dibuat Tuhan ngerti, ini keputusan yang harus aku ambil. Ini orang yang harus aku temui. Ini inovasi yang harus aku kerjakan. Begitu engkau kerjakan, terobosan besar. Bahkan terobosan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah hidup saudara. Tahun ini Tuhan kerjakan. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Hatimu dipenuhi sukacita. Haleluya. Ayat berikutnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ditulis di sana, murid-murid apa? Penuh dengan sukacita. Ternyata sukacita itu ada takarannya. Ada yang penuh, ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang seperpuluh. Kalau Anda ditanya, kamu happy nggak sekarang? Ya happy sih. Tapi belum penuh tuh. Benar nggak? Yang luar biasa ketika Roh Kudus melawat mereka, sukacitanya penuh. Oh, saya berdoa hari ini yang saudara datang tadi, awalnya sukacitanya masih seperempat, sepertiga. Mari buka hatimu lebar-lebar, biar anggur baru dari Roh Kudus tercurah. Dan sukacitamu dibuat penuh, bahkan berlimpah-limpah. Bahkan meluap-luap dalam hati saudara. Sukacita itu kekuatan. Kalau saudara nggak punya sukacita, hidup setiap hari nunduk, lesu, capek. Bangun sebentar aktivitas, capek lagi, sakit lagi. Yang kayak gitu jadi kisah hidupmu kemarin. Mulai hari ini babak baru dimulai, babak baru penuh sukacita, penuh damai sejahtera, melimpah dalam hati saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus mau curahkan anggur belas kasihan. Mari baca Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bayangin saudara, kalau Anda pesta, kehabisan minuman, kehabisan makanan, kira-kira gimana? Disaster, ini bencana ini. Ini pesta bisa berhenti nih, jadi malu kita. Benar enggak? Jadi mereka sedang dalam masalah waktu itu. Lanjutin ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Maria karena hatinya penuh belas kasihan ngelihat orang sedang kena masalah, gak bisa diem. Orang kalau hatinya penuh belas kasihan itu menggerakkan dia. Maria digerakkan oleh belas kasihan mendesak Yesus. Dan karena itu kuasa Tuhan bekerja. Saya mau ngomong sama saudara. Satu hal yang akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Namanya belas kasihan. Dan saya berdoa hari ini anggur baru belas kasihan tercurah dalam hidup saudara. Amin. Karena kita perlu terima itu. Kita baca dulu. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Melihat orang banyak itu, apa yang terjadi? Tergerak. Sekali lagi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ngelihat orang yang banyak seperti domba tidak bergembala, tercerai-berai. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, kuasanya bekerja. Saya percaya sementara hari ini kita datang sama Yesus. Anda datang sama Yesus kan? Beribadah ini datang sama siapa? Yesus. Hari ini saya beritahu saudara, belas kasihannya tercurah dalam hidup saudara. Sama seperti pada waktu itu mereka yang di perjamuan kawin di Kana terima belas kasihan dari Yesus. Anda pun terima belas kasihan dari Yesus. Mungkin di tempat ini Anda sedang bergumul. Anda sedang berseru-seru dalam hidup saudara karena semua pintu tertutup. Tapi hari ini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mungkin di antara saudara ada yang sudah menikah sekian lama tetapi seolah-olah rahim itu tertutup. Dan saudara nggak bisa punya anak. Engkau berdoa dan nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi hari ini saya perkatakan untuk hidupmu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ngelihat apa yang Anda lalui, apa yang Anda hadapi, engkau mungkin sedang terjepit. Engkau mungkin dalam keadaan yang sangat sukar saat ini. Secara manusia sudah enggak ada jalan lagi. Tapi karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, Anda tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Anda tidak akan menghadapi semuanya sendiri karena Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan mendampingi saudara, dia akan membuka jalan buat saudara, dia akan meratakan jalan bagi saudara, bahkan dia akan berperang serta memberi kemenangan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan. Jadi terima itu. Belas kasihan dari Yesus, terima itu. Dalam hati saudara, alami itu secara pribadi. Tapi enggak boleh berhenti sampai di kita yang alami. Biarlah belas kasihan Tuhan itu sampai meluap-luap dalam hidup kita. Amin. Sehingga belas kasihan itu juga kita sharekan. Juga kita bagikan kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Karena sudah bisa ngelihat banyak orang sedang capek. Banyak orang letih lesu, banyak orang kehilangan pengharapan. Anda yang terima belas kasihan dari Tuhan, ini waktunya bagikan belas kasihan itu kepada teman saudara, kepada orang-orang di sekeliling saudara. Sama seperti kita mengalami belas kasihan dari Tuhan, biar orang lain juga mengalami belas kasihan dari Tuhan. Itu yang akan terjadi setiap kali Tuhan melawat. Waktu-waktu ini saya sedang belajar tentang sejarah kebangunan rohani. Salah satunya adalah Azusa Street Revival. Jadi kebangunan rohani yang terjadi di Azusa Street di Amerika Serikat pada zaman itu. Ya. Ternyata saudaraku itu dimulai ya sebelumnya itu oleh, kalau di Azusa Street sendiri pelopornya William Seymour namanya. Tapi William Seymour ini belajarnya dari satu orang pelopor yang paling pertama, itu Charles Parham. Nah, pada zaman itu yang namanya baptisan Roh Kudus, bahasa roh, itu sudah hilang dari gereja Tuhan. Jadi apa yang terjadi di gereja mula-mula, di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun, terus ada lidah api di atas kepala mereka dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain, itu sudah ratusan tahun hilang dari gereja. Kalau sekarang saya ngomong baptisan Roh Kudus, saya sekarang ngomong bahasa roh. Anda punya gambaran orang bahasa roh itu gimana? Orang terima baptisan Roh Kudus itu gimana? Tapi di zaman itu karena sudah ratusan tahun gak ada orang yang terima baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Jadi ketika mereka ngomong bahasa roh itu gak ada gambaran. Bahasa roh itu kayak apa? Gak ada di pemikiran mereka. Sesederhana mereka hanya belajar dari Alkitab bahwa di Kisah Para Rasul 2 murid-murid Yesus naik di loteng atas Yerusalem, mereka berdoa terus kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, terus berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, sementara mereka menemukan kebenaran itu, terus mereka berdoa, Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu, lawat kami, baptis kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami.
lagi kayak gitu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang sama Charles Parham. Minta didoakan supaya dibaptis Roh Kudus dan bahasa roh. Padahal Parham sendiri, dia belum dibaptis Roh Kudus. Dia belum bahasa roh. Dan dia kayak belum yakin ini doktrinnya benar apa salah ini nanti. Karena belum pernah ngalami sebelumnya dan sudah lama gak terjadi yang kayak gitu. Ya tapi saudara kan ngerti, perempuan kalau sudah punya mau kan mendesaknya luar biasa kan. Ya itulah penolong di leher itu yang menggerakkan kepala saudaraku. Ya, akhirnya Parham doain dia. Dan ketika Parham doain, padahal Parham belum dibaptis Roh Kudus, belum bahasa roh. Doain perempuan ini, awalnya gak terjadi apa-apa. Setelah itu mereka ngomong, tiba-tiba wajah perempuan ini kayak bersinar penuh kemuliaan. Dan mendadak, meledak bahasa roh itu keluar. Wah, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Wah, orang dibaptis Roh Kudus dan bahasa roh perempuan itu. Wih, itu luar biasa sekali. Sampai-sampai, ini orang bule kan, orang Amerika. Selama beberapa hari gak bisa bahasa Inggris. Bahasa roh terus. Setelah itu bukan cuma bahasa roh. Tapi persis seperti di kisah 2. Ketika murid-murid Yesus di loteng atas itu bahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dan bangsa-bangsa dari berbagai suku bangsa di dunia yang datang dengerin lihat mereka itu. Mendengarkan murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Yang dari Parsian dengerin dari situ. Yang dari mana dengerin persis sama. Perempuan ini ketika terima bahasa roh bukan cuma bahasa doa tapi dia tiba-tiba orang bule ini bisa bahasa Mandarin sempurna ngomong dan nulis. Dan itu didokumentasikan oleh pejabat negara yang ada di sana. Benar-benar itu terjadi. Sejak saat itu mereka mengenal yang namanya mission tongue. Mission tongue itu bahasa roh misi. Jadi ketika mereka terima kebenaran Roh Kudus, ada yang dikasih bahasa Mandarin, ada yang dikasih bahasa Thailand mungkin, ada yang dikasih bahasa Serbia mungkin, atau bahasa mana. Nah kalau orang dikasih bahasa apa, munculnya bahasa apa, mereka percayanya mereka dipanggil jadi misionaris di negara itu. Dan mereka benar-benar bersedia. Mereka pergi ke negara itu, jadi misionaris di sana, terus mereka cari tempat umum. Di tempat umum mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, mereka bahasa roh. Tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus, mereka ngomong di bahasa lokal itu. Jadi khotbah di bahasa lokal itu, orang lokal dengar mereka. Bertobat percaya, bertobat percaya. Itu sebabnya gerakan Pentakosta seperti gereja kita ini adalah gerakan yang terbesar dan tercepat menyebar di seluruh dunia. 600 juta jiwa menerima lawatan baptisan Roh Kudus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mulai bekerja di tengah-tengah kita, saya terima sangat banyak kesaksian dari saudara. Anda dilawat Tuhan di sini, tapi dampak yang lebih luar biasa. Ketika engkau balik ke rumahmu, orang-orang serumahmu terima lawatan Tuhan. Ikut bertobat. Saya dengar berapa banyak orang yang ngomong sama saya. Ngalami lawatan Tuhan di sini. Setelah itu sama teman-temannya. Kita bersaksi satu persatu teman-teman saudara bertobat, terima Yesus, dan terima anugerah keselamatan. Jadi saya sedang melihat dalam alam roh. Yogyakarta ini akan dilanda dengan api kebangunan rohani. Api yang ada di tempat ini terus menjalar ke keluarga-keluarga, ke kos-kosan, ke berbagai area perumahan yang ada di seluruh Yogyakarta. Terima lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hatimu dipenuhi oleh belas kasihan, gak bisa sendiri, gak cuma kita yang terima lawatan Roh Kudus, orang lain juga terima lawatan Roh Kudus. Orang lain juga disembuhkan, orang lain juga diselamatkan. Amin. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan jadi alat Tuhan untuk menjangkau keluarga dan teman-teman saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga dengan cepat saja.
Anggur baru yang ketiga yang Roh Kudus mau curahkan adalah anggur mujizat. Makanya di perkawinan di Kana itu air berubah jadi anggur. Mereka kehabisan anggur, Yesus suruh mereka ngisi tempayan dengan air. Dan tahukah saudara, air itu adalah salah satu simbol dari Roh Kudus. Kalau Anda kosong dalam hidupmu, hari ini penuhi dengan Roh Kudus. Kalau keuanganmu kosong, kalau masa depanmu kosong, kalau sukacitamu kosong, kalau engkau nggak pernah ngalami kemenangan, kemenanganmu kosong, kebahagiaanmu kosong. Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang yang ada di sana, penuhi tempayan yang kosong dengan air sampai penuh. Saya mau ngomong sama saudara, kalau hidupmu sedang kosong, buka hati lebar-lebar dan terima kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena ketika Anda terima kepenuhan Roh Kudus, something will happen. Waktu itu di perjamuan kawin di Kana, tempayan-tempayan diisi air, terus dibawa ke itu pemimpinnya, terus dites. Mujizat terjadi. Air berubah jadi anggur. Saya mau ngomong sama saudara, akan ada orang-orang di tempat ini mengalami mujizat. Air berubah jadi anggur. Kepenuhan Roh Kudus yang Anda terima dalam hidup saudara akan dimanifestasikan jadi kesembuhan, jadi mujizat keuangan, jadi jawaban doa, jadi karunia-karunia roh dimanifestasikan dalam hidup saudara. Dimulai dari kepenuhan Roh Kudus. Mujizat terjadi. Di sepanjang lawatan, mujizat selalu terjadi. Tadi saya ngomong Azusa Street. Ketika Roh Kudus melanda gitu, mereka kan bahasa roh. Ya, tumbang dalam roh, rebah dalam roh, baptisan Roh Kudus bahasa roh. Orang luar tuh cuma ngelihatnya, kok aneh ya bahasa roh ini apa ya? Mereka nggak ngerti perkara rohani. Tapi yang terjadi, mujizat-mujizat Tuhan didemonstrasikan. Itu benar-benar terjadi. Orang-orang yang sakit, gak punya tangan, gak punya kaki. Ketika hadir di Azusa Street Revival itu, terima lawatan Tuhan luar biasa. Tiba-tiba saudaraku, di depan mata semua orang, tangan itu tumbuh. Tangannya yang satu lagi tumbuh. Dan kaki itu tumbuh. Coba Anda renungkan itu. Siapa bisa menyangka mujizat kayak gitu? Terus ada juga seorang bapak yang mukanya disebut kayak muka gajah. Karena mukanya jadi besar dan sampai besar sekali sampai ke bawah gini. Di tengah lawatan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan bekerja, mukanya dijamah jadi normal. Tolong dengarkan baik-baik. Di mana ada lawatan Allah, di situ mujizat terjadi. Di sini mujizat terjadi. Untuk hidupmu mujizat terjadi. Katakan amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa mujizat kesembuhan terjadi. Saya berdoa mujizat kelepasan terjadi. Saya berdoa ya pintu terbuka untuk hidup saudara. Ada yang selama ini pintu dalam hidupmu tertutup terus nih. Tidak nembus-nembus. Tapi saya percaya ketika engkau terima lawatan Roh Kudus, saat ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus, pintu-pintu terbuka. Lompatan besar terjadi. Kemenangan besar terjadi. Amin.